Oke, selanjutnya submaterinya mengenai jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, kita lihat dulu definisinya. Distribusi frekuensi itu terdiri dari tiga ya, ada tiga istilah ya. Yang pertama itu distribusi frekuensi biasa, dia merupakan atau berisi jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Ada dua jenis kategori frekuensi biasa ini, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategori. Nah, yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif. Ini sudah kita bahas sebelumnya, karena frekuensi relatif ini dapat kita ketahui dengan mengetahui frekuensi kelas terlebih dahulu. Jadi data-data itu dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelasnya dan nanti dibagi dengan jumlah seluruh data atau N. Berikutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi yang nilai frekuensinya atau F, lambangnya atau simbolnya ya, diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua jenis. Frekuensi kumulatif kurang dari, artinya dia menggunakan tepi atas. Jadi yang akan dijumlahkan itu nantinya berdasarkan pada mengacu pada tepi atasnya gitu ya. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, yang menggunakan pijakannya itu dari tepi bawah. Contohnya berikut ini. Ini adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas. Nah, ini adalah F ini adalah frekuensinya, frekuensi dari setiap kelas. Oke. Nah, tepi bawah dan tepi atasnya kita cari. Bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh tepi bawahnya? Sebelumnya sudah kita bahas ya, tepi bawah itu adalah batas bawahnya dikurangi 0,5. Jadi kita kurangi semuanya ini 30 dikurang 0,5, 40 dikurang 0,5, berikut seterusnya ya. Nah, tepi atas dapat kita ketahui dengan cara menjumlahkan batas atas dari data ini dengan 0,5. Jadinya dapat kita peroleh data sebagai berikut. Nah, untuk bisa mengetahui berapa besarnya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, atau kurang dari ini artinya dia menggunakan tepi atas, maka kita buatkan tabelnya. Karena dia kurang dari, maka kita gunakan tepi atas ya. Nah, ini dia. Tepi atasnya 39,5, 49,5, 59,5 sampai 99,5. Untuk memahaminya Anda lihat kembali slide sebelumnya ini. Nah, jadi untuk bisa mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari, kita gunakan pijakannya atau acuannya dari sini ya, tepi atas ini. Dengan memberikan simbolnya itu seperti ini. Kecil dari atau artinya kurang dari. Nah, berapa nilai frekuensi kumulatif kurang dari range data ini? Maka kita peroleh, kita lihat tabel berikut ini ya. Nah, caranya adalah kita jumlahkan nilai frekuensi setiap frekuensi di setiap kelasnya. Jadi, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, maka yang pertama, untuk kelas yang pertama, kita buat dia 5. Oke, ini ya. 5. Nah, kelas berikutnya, itu kita jumlahkan 5 ditambah dengan nilai frekuensi setelahnya. Jadi, semua itu mengacu di sini ya, mengacunya di tabel ini. Jadi 5 ditambah 15, 5 ditambah 10, hasilnya adalah sama dengan 15. Maka kita peroleh hasilnya di sini ada 15. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari 59,5, itu di sini dapatnya 30. Dari mana ya datangnya? Kita buka lagi tabel berikutnya. 5 ditambah 10, 15 ditambah 15, jadinya 30. Jadi begitu seterusnya ya, nilai frekuensi pada kelas yang pertama ini
kita jumlahkan dengan nilai frekuensi pada kelas berikutnya, kelas kedua. Kemudian nanti kita jumlahkan dengan kelas ketiga, kita jumlahkan kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh, gitu. Sehingga nanti kita peroleh datanya seperti ini, frekuensi kumulatifnya. 5 ditambah 10 tadi ya 15, 15 ditambah 10 jadinya 30, 30 ditambah 15 ya kali ya. Sorry, ini kita lihat gitu. Nah, 30 ditambah 25 ya. Kemudian nanti dapatnya 55, 55 ditambah 20, dapatnya 75, ditambah 10, 85, nanti ditambah 5, jadinya 90. Jadi kata kuncinya adalah nilai frekuensi kumulatif kurang dari yang paling ujung, paling akhir itu akan sama dengan jumlah data. Jadi, jika jumlah data atau N-nya sama dengan 90, maka nanti di akhir atau di ujung akhir dari frekuensi kumulatif nilainya pasti sama dengan jumlah data keseluruhan. Nah, kita lihat di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari ini kita gunakan tepi bawah. Ini dia ya, tepi bawah. Ini diperoleh dari mana? Saya balikan lagi slide yang di sini. Nah, ini dia tepi bawah dari data-data berikut ini. Tepi bawahnya ini, oke, tolong dilihat, dicatat dulu. Oke, saya kembalikan slide-nya ke sini. Nah, untuk bisa menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita jumlahkan seluruh frekuensi yang terdapat pada kelas 1 sampai dengan kelas 7. Itu kita letakkan di sini, 90. Oke. Nah, untuk kelas berikut, kelas kedua, frekuensi kumulatif lebih dari kita peroleh dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi yang berada pada kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai dengan kelas 7. Kelas 1 tidak dihitung. Oke, makanya di sini ada 85. Jadi kita lihat di sini. Ini mengacunya di sini nih. Nah, ini dia. Jadi saya bawa ke sini ya. Kalau saya buatkan ininya, coretannya. Jadi di sini adalah nanti apa namanya? Ini sebutlah nih besar dari atau lebih dari 29,5 gitu ya. Karena dia menggunakan tepi bawah ini ya. Nah, kecil dari 29,5 itu FK-nya, frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 5, jadinya 90. Nah, untuk mencari kelas kedua ini makanya tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya 39,5 ya. Nah, nih. Jadi, ini, contohnya kan seperti ini. FK-nya berapa? Maka 10 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 10 tambah 5. Yang ini tidak kita hitung. Oke. Ini untuk mengisi FK-nya sama dengan 85. Nah, berikut seterusnya untuk mengetahui frekuensi kumulatif pada kelas ini, maka yang dihitung itu mana? Dari yang 15 ini lagi ya, yang dari kelas ini kita awalnya mulai. 15 nanti dijumlahkan keseluruhannya. Jadi jika ingin menghitung frekuensi kumulatif di kelas yang ini, kita mulai menghitung frekuensinya dari ini, kemudian ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, dijumlahkan. Total ini yang nanti kita tuliskan. Nggak dari semuanya ya, sehingga akhir dari perhitungan frekuensi kumulatif untuk yang lebih dari itu di akhirnya sini, ujung-ujungnya ini akan bernilai 5. Nah, kita lihat benar nggak 5 ya? Sini ya, di tabel ini ya. Nah, nih. Sini 5. Sini dia. Sorry ya. Ini dia, tabel ini. Nah, ini dia. Nah, benar ya. Di sini 5. Jadi, di awal, jadi kebalikan dari frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, itu kebalikannya. Tapi, kalau yang kumulatif lebih dari, itu total seluruh data itu diletakkan di awal atau pada kelas pertama. Nah,
Di kelas terakhir itu seperti ini ya, nilainya 5. Nah, ini kebalikan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Oke. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan bahwasanya dalam menyajikan, data untuk distribusi frekuensi itu, kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel-tabel. Jadi kita kenal 2, ada tabel distribusi data tunggal dan ada tabel distribusi data kelompok. Untuk tabel distribusi data tunggal, dia menyajikan frekuensi dari angka. Angka yang disajikan tersebut tidak dikelompokkan. Jadi seperti ini ya, 100 ada berapa? Ini contohnya nilai ujian ya, yang 100 itu dapat diperoleh oleh 1 orang, 80 diperoleh oleh 1 orang, 75 diperoleh sebanyak 2 orang gitu ya, yang memiliki nilai 75 gitu. Jadi tidak ada pengelompokan di sini. Jadi murni di sini adalah frekuensi data angka. Nah, tabel distribusi berikutnya adalah tabel distribusi data kelompok. Dia menyajikan distribusi frekuensi dari data angka, di mana angka tersebut dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas seperti ini ya. Nih, saya rasa tabelnya sudah cukup familiar dengan rekan-rekan semua. Oke, berikutnya kita bahas grafik frekuensi. Nah, di grafik frekuensi itu kita kenal ada histogram. Jenisnya ya, untuk grafik frekuensi itu ada histogram. Histogram ini merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Nah, ini kalau saya ambil sampel datanya dari tabel yang tadi ya, tabel yang nah, dari tabel ini saya buatkan histogramnya, jadi datanya seperti ini. Oke. Nah, bentuk grafik berikutnya untuk menyajikan data distribusi frekuensi yaitu poligon frekuensi. Dia merupakan grafik garis dari histogram ya, dan menghubungkan titik-titik atau nilai tengah dari histogram. Jadi kalau yang seperti ini warna biru ini adalah histogram. Nah, yang warna orange ya ini ya, orange ini adalah eh, poligon frekuensinya. Nah, ini poligon frekuensi. Oke. Nah, selain tadi histogram dan poligon frekuensi, pada distribusi frekuensi kita juga mengenal istilahnya itu OGIF gitu ya. Dia merupakan grafik garis yang dibentuk dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, eh, itu diperoleh dengan cara begini. Oke. Nah, yang warna orange itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari, yang warna abu-abu frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi, ini mengacu pada tabel ini ya. Nah, dari tabel ini tadi mengacu, kemudian kita ambil yang ini, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, sehingga dihasilkanlah suatu grafik seperti ini. Nah, jadi dalam satu grafik itu ada histogramnya dan ada poligonnya ya. Sementara kalau untuk yang OGIF ini, yang ini dia tadi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi lebih dari. Nah, ini berbentuk garis ya, jadi dia garis distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita lihat di sini ada prosedur penggunaan tabel dan grafik. Jadi kesimpulan ya, simpulan dari pembahasan kita untuk distribusi frekuensi itu berikut. Kita punya data di sini, data ini kita bagi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Untuk data kualitatif itu ada menyajikan datanya dalam metode tabel dan metode grafik. Nah, untuk metode tabel yang bisa kita ketahui adalah nilai distribusi frekuensi, nilai distribusi frekuensi relatif, dan persentase frekuensinya. Jika data tersebut kita sajikan dalam bentuk metode grafik, maka grafik yang dapat kita buat itu adalah grafik batang dan grafik lingkaran. Ya. Nah, untuk data, jika kita punya data kuantitatif, nah sini
Data kita sajikan secara atau dengan metode tabel itu dapat kita ketahui 4 kriteria ini. Kita dapat mengetahui distribusi frekuensinya, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Untuk metode grafiknya, pada data kuantitatif itu dapat disajikan dalam bentuk plot titik, histogram, poligon, ogive, diagram, sampai dengan uh, atau diagram scatter ya, scatter. Nah, di sini saya perlu menyampaikan juga bahwasanya selain grafik ogive ya, selain grafik ogive yang ini, nah, juga dikenal ada yang namanya kurva Lorenz gitu ya. Dan kurva Lorenz ini merupakan salah satu jenis kurva frekuensi kumulatif yang menggambarkan pemerataan pendapatan dalam analisis ekonomi gitu ya. Jadi jika Anda terlibat dalam menganalisis ekonomi dan Anda ingin mengetahui bagaimana jenis apa namanya pemerataan pendapatan, maka dapat menggunakan kurva Lorenz gitu ya. Memang tidak saya tampilkan di slide-nya sih. Oke, sekian kuliah untuk materi distribusi frekuensi. Semoga rekan-rekan semua bisa memahaminya. Terima kasih.